Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Bu Ani selalu berharap dan berdoa anak-anak dalam keadaan sehat dan selalu rajin dan semangat untuk belajar. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tema 4 keluargaku, subtema 4 kebersamaan dalam keluarga pada pembelajaran yang kelima. Namun sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, setelah belajar nanti anak-anak harus mampu 1. Membuat ungkapan terima kasih dan permintaan tolong. Kemudian yang kedua, membandingkan dan mengurutkan berat benda. Agar kalian bisa melakukan semua itu, maka perhatikan dengan sungguh-sungguh materi pelajaran hari ini. Coba kalian perhatikan apa yang sedang dilakukan Siti. Anak-anak, melakukan kegemaran bersama keluarga sangatlah menyenangkan. Siti atau keluarga Siti gemar menulis. Siti ingin menulis untuk ibunya. Siti menulis ucapan terima kasih kepada ibunya. Yuk kita juga menulis. Kita menulis ucapan terima kasih untuk orang tua kita. Ini yang ditulis Siti yaitu ucapan terima kasih untuk orang tuanya. Siti menuliskan pada selembar kertas, kemudian ditulisi ungkapan terima kasihnya. Untuk memperindah ucapannya, pada pinggir-pinggir kertas ini diberi hiasan. Nah, anak-anak, sekarang tulis sebanyak 10 kali ucapan terima kasih untuk ibu kamu dengan cara menyalin kalimat ini. Terima kasih ibu, ditulis di bawah ini. Nah, selain menulis ucapan terima kasih, tulis juga 5 tulisan mengenai ungkapan permintaan tolong. Ungkapan permintaan tolong ini disampaikan ketika kita ingin meminta bantuan orang lain. Nah, contoh ungkapan permintaan tolong. Benny, bisa tolong bantu saya mengangkat meja. Nah, ini contoh ungkapan permintaan tolong. Anak-anak, perlu kalian ingat, setelah diberi pertolongan, kita hendaknya mengucapkan terima kasih. Nah, ucapan terima kasih itu kita sampaikan kepada siapapun yang memberi pertolongan terhadap kita. Anak-anak, sekarang perhatikan kegiatan yang dilakukan oleh Edo bersama sepupunya. Edo dan sepupunya sedang bermain bersama. Mereka mengeluarkan mainannya. Mereka ingin tahu mainan siapa yang lebih berat. Mereka mengukur menggunakan timbangan sederhana terbuat dari gantungan baju. Nah, inilah timbangan yang digunakan Edo untuk mengukur berat mainannya. Gantungan baju, atas dikasih tali, kemudian samping-samping juga dikasih tali. Anak-anak, untuk bagian samping-samping ini talinya bisa kita ganti dengan plastik putih yang terang. Kalau diisi dalamnya bisa terlihat dari luar. Sementara mainan yang akan atau mainannya Edo dan sepupunya ada mobil-mobilan, ada kelereng,
ada robot, kemudian bebek karet, dan boneka beruang. Inilah hasil membandingkan berat mainan Edo dan sepupunya. Yang ditimbang atau dibandingkan pertama kali adalah mobil-mobilan dengan robot. Anak-anak perlu ingat kembali bahwa posisi timbangan jika miring berarti beratnya berbeda. Benda yang posisi miring ke bawah artinya lebih berat, dan yang miringnya ke atas lebih ringan. Jadi antara mobil-mobilan dengan robot, yang lebih berat adalah mobil-mobilan dan yang lebih ringan adalah robot. Kemudian yang tadi berat kemudian dibandingkan dengan boneka beruang, yaitu mobil-mobilan dibanding boneka beruang. Ternyata miring yang ke bawah adalah boneka beruang dan miringnya yang ke atas adalah mobil-mobilan. Jadi boneka beruang lebih berat sementara mobil-mobilan lebih ringan. Sementara robot yang tadi dibandingkan dengan mobil-mobilan lebih ringan, sekarang dibandingkan dengan bebek karet. Ternyata robot lebih berat dan bebek karet lebih ringan. Karena posisi timbangan ini bebek karet lebih tinggi dan yang robot ini lebih rendah. Nah, anak-anak, dari perbandingan ini, maka manakah mainan yang paling berat? Yaitu boneka beruang. Kemudian manakah mainan yang paling ringan? Yaitu bebek karet. Lalu susunlah mainan dari yang paling berat ke yang paling ringan. Susunannya adalah boneka beruang, kemudian mobil-mobilan, lalu robot, dan yang terakhir bebek karet. Kalau dibalik dari yang paling ringan sampai ke yang paling berat berarti bebek karet, kemudian robot, mobil-mobilan, dan terakhir boneka beruang. Selain membandingkan mainan-mainannya, Edo dan sepupunya membandingkannya mainannya dengan kelereng. Inilah hasil dari membandingkan mainan dengan kelereng. Jika posisi timbangannya rata, maka hasil timbangannya sama, sehingga mobil-mobilan ini beratnya sama dengan 5 buah kelereng. Kemudian bebek karet beratnya sama dengan 3 kelereng. Boneka beruang beratnya sama dengan 6 kelereng. Dan robot beratnya sama dengan 4 kelereng. Nah, sekarang dari hasil perbandingan dengan kelereng, nomor 1, berapa kelereng berat mainan robot digabung dengan bebek karet? Kita lihat mainan robot itu sama dengan 4 kelereng dan bebek karet sama dengan 3 kelereng. Jadi kalau digabung ada 4 ditambah 3 sama dengan 7 kelereng. Yang nomor 2, berapa kelereng berat mobil-mobilan digabung dengan bebek karet? Sekarang mobil-mobilan digabung dengan bebek karet.
Mobil-mobilan beratnya ada 5 kelereng, bebek karet ada 3 kelereng. Jadi 5 ditambah 3 ada 8 kelereng. Yang keempat, berapa kelereng selisih antara boneka dengan mainan robot? Selisih artinya sama dengan KCE pinten. Nah, anak-anak, untuk menentukan selisih itu kita mengurangi benda yang lebih berat dikurangi benda yang ringan. Itu caranya. Jadi kalau kita akan mencari selisih antara boneka dengan mainan robot, maka kita harus melakukan pengurangan, yaitu berat boneka ada 6, kemudian mainan robot ada 4. Jadi 6 dikurangi 4 ada 2 kelereng. Jadi selisih antara boneka dengan mainan robot sama dengan 2 kelereng. Yang keempat, berapa kelereng selisih berat antara bebek karet dan robot dengan mobil-mobilan? Sekarang antara bebek karet dan robot. Bebek karet ada 3, robot ada 4. Berarti bebek karet dan robot beratnya sama dengan 7. Kemudian mobil-mobilan ada 5. Jadi 7 dikurangi 5 sama dengan 2 kelereng. Sehingga selisih antara bebek karet dan robot dengan mobil-mobilan sama dengan 2 kelereng. Nah, anak-anak, sekarang berilah tanda centang untuk benda yang lebih ringan berdasarkan hasil penimbangan ini. Mobil-mobilan ditambah boneka monyet ditambah robot. Mana yang lebih ringan? Yaitu boneka monyet ditambah robot. Mengapa? Nah, ini berikan alasanmu. Karena mobil-mobilan itu beratnya sama dengan 5, kemudian boneka monyet beratnya sama dengan 6, jika digabung menjadi 11. Sementara boneka monyet itu beratnya 6 dan robot beratnya 4, jadi 6 ditambah 4 sama dengan 10. Sehingga anak-anak, berat mobil-mobilan ditambah boneka monyet itu ada 11 kelereng, sementara boneka monyet ditambah robot itu ada 10 kelereng. Jadi benda yang lebih ringan adalah boneka monyet ditambah robot. Nah, sekarang anak-anak coba untuk nomor 2 kalian kerjakan di rumah. Nomor 3 maupun 4 ini juga kalian kerjakan di rumah sebagai tugas hari ini. Anak-anak, kita lanjutkan apa yang sedang dilakukan anak ini. Keluarga Benny berkumpul bersama. Mereka pergi berenang bersama. Benny ingin tahu manakah yang lebih berat antara tas perahu kertas atau batu. Ayah Benny berkata bahwa benda yang tenggelam itu berat. Benda yang mengapung itu ringan, benda yang melayang itu lebih berat daripada yang mengapung. Anak-anak, untuk mengetahui atau membandingkan berat benda bisa juga kita lakukan di air. Benda yang tenggelam itu artinya benda yang berada di bawah.
Kemudian benda yang mengapung itu artinya benda itu berada di atas air. Dan benda yang melayang itu benda yang berada di dalam air. Jadi di sini benda yang tenggelam adalah batu, benda yang melayang adalah tas, dan benda yang mengapung adalah perahu kertas. Jadi benda yang tenggelam itu yang paling berat, sehingga benda yang paling berat adalah batu. Kemudian benda yang paling ringan adalah benda yang mengapung. Jadi di sini benda yang ringan adalah perahu kertas. Sementara benda yang melayang ini jika dibandingkan dengan benda yang tenggelam itu lebih ringan. Tapi jika dibandingkan dengan benda yang mengapung, maka benda yang melayang ini lebih berat. Nah, sekarang ukurlah berat benda-benda di sekitar kelasmu atau di rumahmu, karena sekarang anak-anak belajarnya di rumah. Gunakan cara yang menarik. Kamu bisa menggunakan penggaris panjang, kemudian di tengahnya diberi penahan. Gunakan batu atau penghapus kecil sebagai penyeimbang, seperti gambar ini. Ini adalah penggaris panjang, kemudian tengahnya ini diberi penahan. Kemudian untuk menyeimbangkan antara kanan dan kiri diberi benda ini, misalnya menggunakan penghapus dan batu. Untuk memulai menimbang, kita harus mendapatkan posisi penggaris ini rata, tidak miring. Nah, kemudian susunlah benda-benda dari yang terberat sampai yang teringan. Nah, itulah pelajaran kita pada hari ini. Untuk tugasnya nanti akan diulang Bu Ani lewat WA Group. Jika ada materi maupun tugas yang anak-anak belum memahaminya, anak-anak bisa bertanya lewat WA Group. Sebelum Bu Ani akhiri, Bu Ani berpesan anak-anak harus tetap semangat dan rajin belajar. Kemudian untuk mencegah penyebaran virus corona, anak-anak harus sering-sering cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Kemudian kalau keluar rumah selalu pakai masker. Kemudian anak-anak jika bertemu teman atau orang lain, anak-anak harus menjaga jarak. Dan yang terakhir, hindari atau jauhi keramaian atau kumpul-kumpul. Akhirnya pelajaran Bu Ani akhiri sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.